Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indong Setiawati dari SD Negeri 1 Tamirjo akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, Bapak Supiarto sebagai fasilitator dan Bapak Darmawan Widodo sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara di media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan pengadaan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan. Kegiatan tematik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan di atas menjelaskan bahwa pengajaran dan menumbuhkan kemampuan akademik adalah penting, namun membentuk karakter dan moral anak jauh lebih penting. Pemberdayaan potensi peserta didik diarahkan untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kaitannya antara kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mengedepankan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebijaksanaan universal. Selain itu, keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab. Dari bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peroleh. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Namun demikian, apapun prinsip yang digunakan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap fenomena yang terjadi di sekolah kita dan harus memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan utamanya dalam proses pembelajaran murid. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, secara tidak langsung kita telah memberikan contoh dan teladan kepada murid bagaimana mengambil keputusan yang bijak, arif, dan bertanggung jawab. Bagaimana Anda menjadi pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Wilhelm Friedrich Hegel. Maksud dari kutipan di atas jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita menjadikan murid-murid kita menjadi berperilaku etis melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab.
Berikut adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ing Harso Tulodo, Ing Madya Manungkarso, Tuturi Handayani memiliki makna yang mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak pada murid. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan seharusnya memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru. Ing Harso Tulodo, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Ing Madya Mangunkarso, mampu mempengaruhi dan mendorong semangat, meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik. Tuturi Handayani, guru sebagai pemimpin belajaran harus mampu menerapkan Pratap Triloka dalam lingkungan belajar di mana sebagai penuntun bagi murid, guru harus hadir sebagai teladan, sebagai pembangkit semangat dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkan. Dengan menerapkan dan menghidupi Pratap Triloka akan menjadi dasar atau landasan bagi semua untuk mengambil keputusan terbaik yang berpihak pada murid yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana nilai-nilai pribadi yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai pribadi memiliki pengaruh mendalam terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai membentuk kerangka dasar yang memandu bagaimana kita menilai situasi, menentukan prioritas, dan membuat keputusan. Nilai-nilai pribadi kita membentuk dasar untuk prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Mereka mempengaruhi prioritas kita, panduan etika kita, dan bagaimana kita menghadapi berbagai situasi. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita lebih dapat sadar akan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan yang kita buat dan berusaha untuk memastikan bahwa keputusan kita selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching dan telah dibahas pada sebelumnya. Coaching akan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Seseorang coach dan coachee adalah mitra sehingga seorang coachee menyampaikan kepada coach dengan lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dan coach juga bisa mengajukan pertanyaan kreatif yang bisa menggali permasalahan termasuk solusi yang ditawarkan oleh coachee. Sehingga pada saat pengambilan keputusan terbaik karena dari bottom up yaitu dari coachee. Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pasti akan lebih efektif dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam pengambilan keputusan masih terdapat keraguan-keraguan, maka untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan tersebut bisa dibantu dengan coaching, di mana rekan sejawat ataupun siswa yang bermasalah dapat menceritakan secara jelas dan dapat kita bantu serta kita tuntun mereka untuk menemukan keputusan terbaik dari masalah kita. Bagaimana kemampuan guru dalam pengelolaan menyadari aspek emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khusus masalah dilema etika? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, di mana dengan pematangan aspek sosial dan emosional kita dapat mengambil keputusan secara tenang dan benar. Tidak gerusa-gerusu, keputusan yang diambil diuji terlebih dahulu pada langkah ke-9.
Dilihat dari keputusan direksinya. Di sana kita dapat menggunakan kematangan sosial emosional kita untuk memikirkan kembali apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat. Dengan merefleksi keputusan yang kita ambil dapat membantu membuat keputusan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan efektif. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik, di mana dalam kasus keseharian, kasus dianalisis terlebih dahulu, apakah itu merupakan dilema etika ataukah itu adalah rujukan moral. Dilema etika merupakan situasi di mana kita dihadapkan pada hal benar melawan benar, namun saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral, situasi di mana dihadapkan dengan dua hal yang benar melawan salah. Seseorang pendidik yang memiliki nilai-nilai kebijakan universal yang tertanam baik dalam diri mereka saat mengambil keputusan akan mendapatkan kepentingan murid, serta patuh dan taat pada peraturan yang berlaku sesuai dengan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Bagaimana keputusan yang tepat? Tentunya pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang tepat, maka akan tercipta lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah keputusan yang tepat meminimalisir risiko yang timbul di masa depan. Pengambilan keputusan yang tepat akan dapat menjadikan yang terlibat dalam pengambilan keputusan merasa nyaman, tidak merasa tertekan, bahkan meningkatkan kinerja sekolah menjadi lebih baik. Keputusan tidak dapat mengakomodasi seluruh pendapat orang, namun paling tidak sebagian besar sudah terakomodasi sehingga akan tercipta suasana kondusif. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita. Kebutuhan murid yang tidak sama dan memerlukan cara belajar yang berbeda-beda dapat dipetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada murid supaya belajar secara natural dan efisien. Pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran seperti preferensi terhadap lingkungan belajar, berpengaruh budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk dapat kita identifikasi pada murid-murid kita. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keterampilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya yaitu mengambil suatu keputusan, khususnya kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil
secara langsung atau tidak menentukan arah dan tujuan suatu instansi atau lembaga secara menunjukkan nilai-nilai atau integritas dari institusi tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, mengambil keputusan harus hati-hati dan benar-benar dipikirkan matang-matang sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Karena keputusan kita ambil dapat mempengaruhi atau masa depan murid-murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya yaitu kita harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru menjadi teladan, fasilitator, motivator, maupun pembangkit semangat untuk murid-murid kita. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai guru penggerak sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan komunikatif, asertif, yang baik dan mengarahkan kita ke berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tidak terbatas pada murid, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas praktisi terkait permasalahan yang diambil dalam proses pembelajaran. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bersikap moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi di mana seorang membuat keputusan pada dua pilihan sama-sama benar. Sedangkan bocongan moral adalah situasi di mana seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma mengambil keputusan yaitu individu lawan kelompok atau individu vs community. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. Dan jangka pendek vs jangka panjang, short term and long term. Tiga prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, N-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, core-based thinking. Nilai langkah pengambilan dan pengujian keputusan diantaranya 1. Menggali nilai yang saling bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, 4. Pengujian benar lawan benar, 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Buat keputusan, 9. Lihat lagi keputusan dan refleksinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa berbedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru, mata pelajaran, guru, dan kepala sekolah dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya di antaranya pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara dalam mengambil keputusan sebelum sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Perubahan terbesar yang saya alami yaitu satu, berhati-hati dalam menindak dan mengambil keputusan. Dua, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Tiga, meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik. Dan sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.